Dan perlu catatan, orang yang malas kemudian dia di ma'had ini paling susah hafalannya, tukang tidur di pelajaran, pokoknya paling kita katakan apa ya, paling hancur dari pendidikannya. Kemudian dia suatu hari pergi berbekam. Dibekam di kepalanya mungkin 8 titik, tidak ada yang tersisa. Kemudian dengan bangga dia buka kepalanya botak, nih aku dibekam. Teman-teman yang lainnya melihat, nah coba kita lihat. Ternyata tetap saja memang dia malas. Setelah dibekam 8 titik pun tidak ada perubahan pada hafalannya. Dan masih ngantuk di pelajaran. Kenapa? Karena memang dia malas. Paham? Jadi malas, penyakit malas ini tidak bisa diobati dengan bekam. Bekam itu membantu tadi wazada hafidhan hifdha, menjadikan orang yang mudah menghafal dan rajin lebih bertambah lagi. Jadi memang sifat dia dalam keadaan rajin itu yang menjadi poin di sini. Dia orang yang rajin dan mudah menghafal, ditambah dibekam lebih mudah lagi. Namun kalau dia memang orang yang malas untuk belajar, malas untuk murojaah, pokoknya main-main, maka mau dibekam 27 titik di kepala tidak ada yang tersisa, kepalanya semuanya dibekam, maka tidak berpengaruh. Fahim tum? Maka di sini hijamah hanya sekedar membantu. Adapun orang-orang yang malas maka benahi diri sendiri dengan tidak malas baru berbekam. Maka hadis ini yang kedua mutabaah untuk riwayat yang pertama. Maka di sini pun riwayatnya dhaif dikarenakan Abdullah ibnu Ismah majhul. Dan juga Sa'id ibnu Maimun majhul. Adapun Muhammad ibnu Musaffa maka dia saduq. Dan datang jalan yang ketiga. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad ibnu Marwan ad-Dainuri di kitabnya Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilm. Dari jalan yang lain. Hadatsana Abu Abdurrahman Al-Mukri an Ismail ibni Ibrahim anil Muthanna ibni Amr an Abi Sinan an Abi Kilabah an Abdillah ibni Umar. Di sini bukan Nafi' lagi, tetapi tabi'inya Abu Kilabah. Siapa Abu Kilabah? Ma'ruf, Imam muhaddits Abdullah ibnu Zaid. Dia meriwayatkan dari para sahabat. Maka di sanad ini diganti Nafi' dengan Abu Kilabah, yang lafadznya juga sama. Al-hijamah tazidu fil aql wal hifdz. Ini poin pendalilannya. Maka di sini sanadnya Ismail ibnu Ibrahim saduq dan Abu Sinan yang meriwayatkan di sini dari Abi Kilabah, maka dia adalah Doror ibnu Murrah siqah, bahkan imam. Dan Abu Kilabah Abdullah ibnu Zaid, dia juga imam. Namun ada rawi yang bernama Al-Muthanna ibnu Amr, maka dia majhul. Maka dari jalan-jalan yang dhaif ini bisa naik kepada derajat hasan paling sedikit. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak, dari jalan yang lain dari Abdullah ibn Saleh, haddatsana Attaf ibnu Khalid an Nafi' an ibni Umar, kembali kepada Nafi' tabi'inya. Maka sanadnya di sini mahaluh dari Abdullah ibn Saleh Al-Misri mahaluh dhaif, karena Abdullah ibnu Saleh katibul Laits, dia seperti telah kita lewati di pelajaran Dawabit al-Jarh wa Ta'dil, dia asalnya thiqah ataupun saduq, namun mempunyai tetangga yang buruk, maka dia tidak bisa menjaga tulisannya. Tetangganya yang buruk, yang iri hati dan hasad dan dengki. Kok ada ya penuntut ilmu seperti itu? Banyak. Kita yang menuntut ilmu di mana-mana seperti di tempat kami Syekh Mukbil, muhadis era now, banyak orang-orang hasad.
terutama mereka orang-orang yang tong kosong nyaring bunyinya, tidak mempunyai ilmu, hanya sibuk dengan kilwakol, maka mereka hasad. Dan itulah penyakit-penyakit yang ada di tempat-tempat dakwah ahli sunnah. Baik dia orang-orang yang mustafid, orang-orang yang memang sudah mustafid, para masyayikh muda misalnya, ataupun para tulabul ilm, ataupun para masyayikh, sesama masyayikh. Kami mendapati seperti itu kenyataannya. Di mana-mana, baik di Yaman, baik di Indonesia, antara ustadz dengan ustadz, antara di pondok murid yang paling baik dengan murid-murid yang paling baik, maka semuanya mereka tidak lekang daripada permasalahan hasad dan iri dan dengki. Kenapa coba? Karena asyaiton tahris asyaiton, bahwa syaiton telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, bahwa iblis telah berputus asa. Inna iblis au inna syaiton qad ya'isa an yu'bada fi jaziratil Arab walakin at-tahrish bainahum. Bahwa iblis sudah berputus asa untuk dia itu disembah di jaziratul Arab. Maka karena dia putus asa di plan A, maka dia membuka plan B. Apa rencana yang kedua? At-tahris bainahum. Maka biarlah orang-orang masuk Islam, biarlah orang-orang mengaku menjadi para salafiyin, ahli sunnah, namun kita akan mencabik-cabik persaudaraan mereka. Kita akan menjadikan mereka permusuhan. Maka antum lihat di mana-mana, di pondok kita atau di pondok-pondok yang lain, sesama kita banyak yang terjadi permusuhan yang kita heran. Apa penyebabnya permusuhan ini? Sampai tidak sholat misalnya dengan jamaah dan sebagainya. Alhasil seperti itulah di mana-mana. Karena syaitan. Maka syaitan itu akan mencari mereka orang-orang yang melepaskan diri sendirian. Maka nasihat para masyayikh seperti Syekh Nu'man juga kepada orang-orang yang tidak mengikuti bergabung dengan dakwah, maka dinasihati sama. Kalian ini harus bergabung dengan dakwah. Kalau tidak bergabung dengan dakwah, syaitan itu akan mencari orang-orang yang tertinggal dari qati'. Jadi kamu bagaikan pasukan ataupun kumpulan dari kambing-kambing atau kumpulan dari hewan-hewan ternak yang menyendiri tertinggal dari qati'. Qati' itu rombongan. Seperti antum lihat rombongan antelope misalnya. Maka cheetah di savana Afrika misalnya, maka cheetah dan singa jantan dan labuah singa betina dan macan tutul semua, dan hyena dan juga the wild dog, anjing-anjing liar, mereka semuanya akan menunggu kapan yang sendirian itu terpisah. Dan ternyata memang terpisah atau dia sengaja memisahkan diri dari kelompoknya, kelompok ahli sunnah dengan ulama dan ilmu, maka dia sibuk dengan apa yang ada padanya, maka akhirnya datanglah syaitan dan akhirnya menghilang dari peredaran. Maka itulah keadaan dari mereka. Di mana-mana di marakiz ahlul ilm seperti itu. Maka syaitan tadi telah mengatakan, adapun rencana yang kedua, kalau tadi mereka berputus asa untuk menjadikan mereka penyembah selain Allah lagi, menyembah patung-patung, itu sudah putus asa mereka. Maka biarlah mereka muslim, biarlah mereka ahlu sunnah, namun hati-hati mereka terpecah belah, tercerai-berai. Dan pada hakikatnya kita alhamdulillah yang ada pada kita sunnah dan ilm dan bersama para ulama, kita tidak rugi dengan orang-orang yang menjauhi kita. Dan itu sesuai ucapan Allah, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Di saat mereka berpaling dari sunnah, dari jamaah, maka Allah palingkan hati mereka. Kemana? Ke cinta dunia.
disibukkan dengan dunia, sehingga tidak mengenal yang namanya sholat berjamaah, atau duduk dengan alim ulama, atau bahkan mengambil ilmu dari selain ahli sunnah. Mulai dengan membiasakan sholat Jum'ah dengan orang-orang awam dan sebagainya, akhirnya subuhat, virus-virus yang ada bisa masuk dan tertelan, sehingga hanyut dan hilang seperti orang-orang awam. Iya dan billah. Maka kembali kepada masalah Khatibul Laits Abdullah bin Saleh, dia dihasadi di markas Thalabul Ilm dari muridnya Imam Laits ibnu Sa'ad, karena dia ma'ruf sekretarisnya Laits ibnu Sa'ad. Dia mencatat hadis-hadis Laits ibnu Sa'ad. Maka Laits ibnu Sa'ad sudah mulai tua. Dan kalau Laits ibnu Sa'ad meninggal, siapa yang akan menjadi marja, menjadi junjungan tertinggi dari ilmu Laits ibnu Sa'ad? Ya Khatibul Laits ini. Catatannya itu yang membuat dia paling kuat periwayatan dari Laits ibnu Sa'ad. Akhirnya dihasadi oleh tetangganya agar dia jatuh. Bagaimana? Tetangganya itu melatih dirinya meniru tulisan Khatibul Laits. Terbayang kalau kita meniru tulisan tanda tangan itu mungkin agak susah juga, namun meniru tulisan tanda tangan mudah. Maka bagaimana dia meniru tulisan Khatibul Laits? Akhirnya setelah dia sama persis tulisannya seperti gaya tulisan Khatibul Laits, dia memalsu hadis. Ditulis haddatsana, haddatsana, haddatsana dari Nabi, sanad dan matanya palsu. Dari banyak hadis. Disimpan di kertas yang biasa dia menyimpannya. Di zaman now misalnya kertas HVS, kertas polio. Kemudian ditulis sama seperti tulisan Khatibul Laits dan dilemparkan ke rumahnya. Lihat bagaimana jahatnya orang ini. Maka qadarullah Khatibul Laits sibuk, baru pulang dari penulisan hadis dengan Laits, dia dapati di rumahnya tercecer kertas-kertas yang biasa dia tulis dengan tulisan yang mirip dengan dia. Tidak diperiksa dulu karena saking persisnya. Seperti antum, tulisan antum, tahu gaya tulisan antum berbeda antara satu dengan yang lain.